Cheese. Halo guys, ada yang tahu nggak sekarang kita lagi di mana? Lagi di mana tuh? Sekarang kita lagi di kebab Istanbulnya Muhammad Mustafa yang orang Turki terkenal itu loh. Oh iya, masa? Di sini kita mau wawancarai manajernya nih mengenai sumber daya 6M. Seru dong berarti. Iya dong. Oke. Sebelumnya kita mau kenalan dulu. Kenalin. Nama gue Azwar Kurniawansyah. Nama saya Adi Hikmatiar. Nama saya Iren Juliana Putri. Nama saya Rizky Maharani. Jadi di sini kami akan mewawancarai seputar tentang Istanbul Kebab ini dari sumber dayanya. Nah, kalau kalian penasaran, langsung kita capcus. Nah, ini maaf ganggu. Iya nggak lupa. Izin saya perkenalan diri, saya Adi Hikmatiar. Saya dari SMA Negeri 59 Jakarta, Pak. Oke. Nah, jadi di sini saya itu dapat tugas buat mewawancarai salah satu makanan internasional. Nah, setelah saya survei, dapat info dari teman di daerah Jakarta Pusat ini apa maksudnya? Ada kebab Istanbul, kebab. Nah, ya akhirnya saya langsung tadi hubungin nomor adminnya atau nomor bisnisnya, terus disuruh ketemu sama Pak Rama ya, dengan Pak Rama ya, di manajer. Oke, jadi ini Pak pertanyaan saya pertama, langsung masuk aja ya Pak, biar nggak lama. Kalau boleh tahu nih Pak, ini kan di sini Istanbul Kebab ini memiliki cabang berapa Pak? Kalau Istanbul Kebab ini sistemnya franchise kemitraan. Oh, kalau kemitraan. Iya, jadi sistemnya itu beli brand, nanti si pembeli brandnya itu dia ngelola bisnisnya sendiri. Jadi belum bisa dibilang cabang juga. Oh iya. Tapi kalau ditanya udah berapa banyak kemitraannya, udah ratusan. Oh, Jadi di sini ada dua brand, ada kebabnya sama ada pidenya. oh, Yang pide pizza Turki. Nah, jadi dua-duanya itu otentik Turki semua. Jadi kalau yang pide itu ada 8 cabang, 8 kemitraan. Kalau ngomongin cabang yang benar-benar dari sini, itu ada di Pekanbaru kemarin baru buka. oh di Riau berarti. Iya, jadi di sana Central Kitchen untuk Sumatera. Jadi kemitraan yang ada di Sumatera nanti beli bahan bakunya itu via yang dari Pekanbaru. Itu. Di sini berarti kira-kira karyawannya ada berapa ya Pak yang bekerja di tempat ini? Khusus restoran atau all? Karena di sini juga ada kantor dan sentral produksinya juga. Oh, berarti kantor dengan sentral produksinya di sini Mas? Iya, di lantai 2 dan 3. Kalau di sentral produksinya Pak ada berapa ya? Kalau di restonya itu ada 5. Iya. Sentral produksi itu ada 3. Kalau di jajaran manajemen itu berarti ada kurang lebih 10 orang. Oh. Nah, yang kedua untuk modal awal Pak, Bapak tahu nggak Pak ini modal awal bikin restoran ini berapa Pak kira-kira? Kalau ini modal awalnya ini berasal dari gerobak sebenarnya. Dari gerobak Pak? Iya. Jadi ownernya di sini itu orang Turki asli. Oh. Tapi dia jadi WNI, dia jadi warga negara Indonesia, nikah sama orang Indonesia, buka usaha kebab ayam, dia versi gerobakan. Bukan di sini tempatnya, ada di sebelah belakang, Karanganyar. Di Jakarta. Nama daerahnya Pak? Iya, nama daerah Karanganyar, viral di YouTube, di review sama food blogger yang udah subscriber banyak. Oh. Terus pembelinya juga langsung membludak, bahkan harus PO sampai 2 hari, 3 hari. Nah setelah itu berkembang baru pindah ke sini. Oh. Di sini. Baru pindah ke sini, ada kebab ayam, ada kebab sapi juga. Lalu ada nasi goreng. Terakhir itu yang pide pizza Turkinya. Oh. Nasi gorengnya pun nasi goreng Turki, pakai rempah-rempah Turki. Oh, jadi Gitu. memang dari sana. Ya, dari gerobakan. Oh. Iya, semuanya dari gerobak. Keren sih, keren. Kalau di sini dari 2018. Oh, sejak 2018 di sini Pak. Kalau untuk bahan-bahan yang biasa dipakai itu apa aja ya Pak? Ya pasti di sini pakai ayam sama daging sapi asli.
Jadi yang membedakan di sini sama kebab-kebab yang lain, biasanya kan kebab-kebab yang lain itu dagingnya tuh olahan, dicampur sama terigu dan pewarna segala macam. Nah, jadinya dia teksturnya tuh nggak murni daging. Kalau di sini itu semuanya daging asli. Ayamnya pun ayam asli, daging sapinya pun sapi asli. Gitu. Jadi di sini yang paling ngebedain itu. Terus juga di kebabnya ada saus karinya. Kalau kalian tahu, biasanya di kebab yang lain itu isinya paling cuma ada saus sama mayones. Di sini selain pakai saus sama mayones juga, tapi ada saus karinya juga. Itu yang bedakan ciri khas di sini. Tuh. Nah, yang lainnya ada sapi biasa juga atau sapi giling untuk yang di pizza Turkinya. Gitu. Oke Pak, selanjutnya nih Azwar coba tanya Bapak. Misal mau tahu tentang apa? Umumnya alat-alat yang digunakan untuk mengolah kebab ini biasanya apa aja ya Pak? Oke. Karena di sini kebabnya juga yang membedakan dengan yang lain adalah kebabnya langsung dibikin. Biasanya kan kalau itu tinggal panas-panasin aja kan. Kalau kebab yang lain. Di sini enggak. Di sini kami bikin dari nol. Adonannya juga bikin sendiri. Lalu juga diolah di depan customer, di rollnya kan. Ya tadi di rollnya di depan customer langsung, terus dimasak juga langsung fresh by order. Di sini ada peraturan nggak boleh di stok. Nah, jadi kalau ada alat-alat apa yang diperluin, yang pasti ada marmer yang untuk ngerollnya itu. Kenapa kita pakai marmer? Karena marmer itu rata, dia nggak akan bengkok. Lalu yang pasti ada rolling pin namanya. Rolling pin itu yang buat ngegiling ngerollnya, buat mipihin adonan. Dan yang pasti juga ada shawarma. Lalu banyak sih. Kalau untuk pizza Turkinya ada oven khusus untuk pizzanya itu. Khusus berarti Pak? Iya, khusus. Jadi kalau yang oven lain biasanya pakai loyang. Kalau oven pizza itu dalamnya itu ada batu khusus. Jadi batunya itu kalau dia udah panas, itu mau didiemin tanpa ada api 1 jam atau 2 jam pun kalian pasti nggak akan bisa ngangkatnya karena masih panas. Tetap panas. Dia nyimpen panas. Bahkan kalau dikucurin air 15 menit pun itu masih tetap panas. Itu alat-alat yang khasnya sih. Khas khusus. Iya itu. Mau nanya Selanjutnya metode pembuatannya biasanya dengan cara teknik apa gitu? Teknik khusus atau Yang pasti untuk yang shift pagi, kami kan ada 3 shift. Untuk yang shift pagi, yang pasti preparationnya itu bikin dough-nya atau bikin adonannya di atas. Jadi di sini ada 3 adonan, ada kebab, ada pide yang otentik, sama yang pide reguler. Pide reguler itu kayak pizza seperti biasa. Nah, setelah mereka siapin itu, mereka juga preparation saus karinya, terus daging ayamnya, daging sapinya, sayuran segala macam. Nanti kalau misalkan ada customer mau itu kebab ataupun pide, itu langsung dibuatkan di depan mereka. Karena di sini sistemnya kita pakai open kitchen. Jadi customer bisa lihat langsung cara bikinnya, bisa lihat langsung kalau yang dibikin itu fresh. Nggak ada stokan sama sekali di sini. Jadi terbuka. Orang Ya. bisa melihat proses pembuatannya ya Pak. Iya betul. Apa? Nah, yang terakhir ini mungkin agak menarik nih Pak. Cara pemasaran dari Istanbul Kebab ini bagaimana ya? Oke. Pemasarannya yang pasti mengikuti perkembangan zaman. Ada online merchant, lalu juga kita sih pemasarannya pakai Meta Ads. Meta Ads itu berarti Facebook, Google, dan kawan-kawannya lah, Instagram. Nah, jadi biasanya ada paketan lah, udah satu paket karena kan mereka metaverse kan. Iya. Jadi kita cuma bayar 1 kali, diiklaninnya tuh di platformnya si metaverse itu sendiri. Biasanya kalau untuk grand opening kita pakai influencer juga, seperti yang di Pekanbaru. Ya, maaf mengganggu lah ini, cuma yang sekalian mempromosikan. Ya. Kurang lebihnya mohon maaf nih Pak, saya pamit. Makasih banyak ya Pak. Gambar udah ngambil? Sudah Pak? Oh, udah. Makasih ya. Iya Pak, terima kasih Pak. Yuk.